Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Prapti, Kak Lina, selamat datang ya. Waalaikumsalam Kak Siti, selamat datang teman-teman. Ya, sambil menunggu saudara kita bergabung, silakan bisa disiapkan air ya. Waalaikumsalam Kak Rosmiati dan teman-teman semuanya. Mohon dicek, dibantu teman-teman apakah putus-putus. Kalau di sini statusnya masih aman ya, indikatornya masih aman teman-teman. Aman Padang, siap. Alhamdulillah sinyal bagus. Saya sudah ada cadangan provider baru ya. Mudah-mudahan nanti ketika sinyalnya bermasalah, nanti akan langsung saya ganti. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insan, anzalal Qur'an, wa 'allamahul bayan. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala untaian kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla mari senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, sehingga pada kesempatan pagi ini, hari Kamis ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus menyembahnya, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menafikan ilah atau sesembahan selain Allah, dan hanya mengakui Allah satu-satunya sesembahan yang wajib kita sembah. Serta kita benar-benar meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa pencerahan, yang menunjukkan jalan terang kepada kita setelah kita mengalami masa-masa kegelapan. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti
kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku sekalian yang dirindukan surganya Allah, rahimani wa rahimakumullah, yang saya cintai dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sesi yang mudah-mudahan sesi terapi Al-Quran ini akan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, iman kita meningkat, takwa kita meningkat. Secara kuantitas, jumlahnya juga meningkat. Ketakwaan ini dalam artian mengerjakan seluruh apa yang Allah dan Rasul-Nya larang, ya. Mengerjakan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Ya, takwa ini mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, maka teman-teman, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya untuk istiqomah selalu takwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini adalah sebuah bekal, ya, bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Waalaikumsalam Kak Intan, Kak Astiawati, Kak Yeni, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pagi ini kita bersemangat ya di dalam menjemput anugerah Allah yang lebih indah, lebih dahsyat. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan sakit ini menjadi sebuah perantara berkurangnya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena bahkan ya, kalau tertusuk duri ini mengurangi dosa, apalagi lebih dari itu. Maka teman-teman ya, kita bersabar dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sakit ini anugerah ya, sakit itu anugerah. Jadi tubuh ini punya kecerdasan teman-teman. Badan kita, tubuh kita ini punya kecerdasan melawan penyakit yang masuk. Jadi semua reaksi pusing, kemudian asam lambung naik dan seterusnya, ini merupakan sebuah bentuk reaksi perlawanan ketidakseimbangan tubuh. Baik karena faktor eksternal maupun faktor internal. Begitu ya. Jadi ini anugerah. Teman-teman masih merasakan sakit di kulit ini ya. Dicubit sakit, kena api sakit begitu. Ini anugerah luar biasa. Teman-teman merasakan pusing, ini anugerah. Merasakan asam lambung ya. Kemudian jantungnya kok berdetaknya kenceng gitu. Ini semuanya anugerah yang luar biasa. Waalaikumsalam Kak Erna, selamat datang ya. Kak Kotashi 12. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan perantara terapi langit, mudah-mudahan Allah ringankan masalah hidup kita. Dan Allah kuatkan diri kita untuk terus siap menghadapi setiap kejutan. Setiap kejutan yang pasti akan ada gitu teman-teman. Di setiap kehidupan kita itu pasti akan banyak sekali kisah-kisah yang menanti tuh. Yang paling penting mudah-mudahan kisah kita berakhir indah ya, happy ending begitu. Yang Allah nilai itu hasil akhirnya teman-teman. Maksudnya dalam beramal ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Jadi misalkan kita lihat ya, ada orang di sekitar kita yang selama hidupnya itu mereka berantakan sekali, kacau. Bahkan jauh dari iman dan takwa. Mungkin seringkali kita sepelekan ya. Tetapi di akhir hidupnya Allah mudahkan dia mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan dia bisa jadi mendapatkan predikat ya, manusia terbaik. Mendapatkan tempat di sisi Allah yang mulia. Bisa jadi loh, walaupun selama hidupnya dia berbuat kerusakan, berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan, tapi kita nggak tahu nih, ya, kita nggak tahu akhir hidup seseorang. Iya betul, maka kemudian kita disyariatkan untuk terus meminta husnul khotimah, ya. Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, ya. Kita disyariatkan untuk minta dimatikan dalam kondisi husnul khotimah ketika dalam puncak keimanan dan ketakwaan kita. Maka teman-teman semuanya,
Lain halnya ya, orang-orang yang mungkin selama hidupnya dalam ketakwaan, rajin sholat, kemudian dia dikenal orang yang baik, orang yang soleh, begitu ya. Maka belum tentu akhir hidupnya dia mengakhiri dengan cara yang baik. Bisa jadi sebaliknya, na'udzubillah, begitu ya. Jadi orang yang kemudian bahkan sampai meninggalkan Islam, mati dalam kondisi murtad, dalam keadaan maksiat. Maka segala macam peristiwa yang ada di sekitar kita, teman-teman, ini semuanya terapi gitu ya. Semua peristiwa yang ada di sekitar kita ini bisa membuat kita mudah-mudahan lebih baik, atau bahkan sebaliknya. Ya, tidak ada bedanya, bahkan kita tidak mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi, teman-teman. Misalkan kemarin ya ada kondisi yang lagi viral, kecelakaan di tol ya. Ada sekitar 20 kendaraan lebih. Jadi terjadi kecelakaan beruntun. Hampir setiap hari ada berita-berita yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan harapan. Kecelakaan beruntun. Nah, kondisi ini apakah kemudian membuat kita mengambil pelajaran atau hanya sekedar malah justru sebagai hiburan, teman-teman? Karena ada orang yang merasa terhibur ya dengan peristiwa-peristiwa yang tidak enak, kecelakaan lah gitu ya, musibah yang dialami orang lain. Ini khususnya saudara-saudara kita yang mengidap kelainan mental begitu, psikopat ya. Psikopat itu ternyata memang benar-benar ada, teman-teman. Kelainan mental ini penyakit ya, yang kemudian merasa bisa menikmati penderitaan orang lain. Bisa menikmati, mohon maaf ya, darah yang keluar. Bahkan sampai ada forumnya, teman-teman ya. Ada forumnya di grup-grup tentang membahas ya berita-berita yang mengerikan, kecelakaan, pembunuhan, ya, mutilasi. Mereka malah penasaran gitu ya. Penasaran, ingin bisa menikmati bagaimana orang dimutilasi gitu. Ngeri sekali. Ada orang-orang seperti itu. Bisa menikmati penderitaan orang lain. Nah, maka yang terbaik adalah kita mengambil pelajaran ya dari setiap kejadian sebagai perenungan, teman-teman. Sebagai perenungan, kita akan menyusul ya, kita akan menyusul mereka yang sudah Allah panggil terlebih dahulu. Jogjanya daerah Jalan Imogiri Barat ke Solo, Jalan Imogiri Barat kilometer 7, Sewon, Bantul. Nanti kalau di map searching saja Geria Ngoto Asri atau Komplek Ma'had Al-Firdaus, Darul Firdaus ya. Nanti searching di pencarian Ma'had Tahfidz Quran Darul Firdaus, seperti itu. Boleh silakan ke Andriani, silakan boleh DM. Saya izin ya sambil nge-share ini, kayaknya admin masih pada tidur ini, belum nge-share link ke grup-grup. Karena ada beberapa peserta yang kemudian protes. Coach, kok kenapa saya nggak dapat pemberitahuan? Tidak dapat pemberitahuan di grup ya, sudah online, sudah live gitu ya. Mohon ditunggu, teman-teman. Saya sedang share. Teman-teman juga boleh share ya tayangan ini jika dirasa bermanfaat. Bisa di-share ke grup-grup keluarga, grup mungkin satu hobi, satu kantor, begitu ya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala jariah karena sudah membagikan tayangan yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Bukan hanya sekedar meningkatkan iman takwa ya, tetapi juga mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan teman-teman. Seperti itu. Ada di sini teman-teman yang baru saja bergabung dan belum masuk ke dalam grupnya. Kita menyediakan grup ya. Kita menyediakan grup Terapi Langit dalam rangka, jadi sebetulnya kegiatan utama di grup itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengingatkan untuk ibadah. Yuk waktunya sholat. Teman-teman sudah istighfar belum hari ini? Sudah zikir belum? Ya. Terus kemudian teman-teman yang mau curhat silakan bisa japri admin. Nah, grup ini sarana untuk saling menguatkan. Begitu.
Yang harus dilakukan agar rasa kantuk saat subuh itu hilang, saat sholat subuh ya. Wudunya diseriusin, wudunya dibenerin, ya. Terus kemudian perenungan, merenung, anggap sholat subuh itu adalah sholat terakhir kita. Bayangkan sholat subuh itu sholat terakhir kita, bukannya sekedar sholat subuh ya, tetapi di setiap sholat. Sehingga nanti ngantuknya hilang, kemudian sholatnya khusyuk, konsentrasi, seperti itu. Harus direnungkan. Ya. Dan begini teman-teman, renungan juga, kita beruntung ya. Kita beruntung di Indonesia ini ibadah bebas, sholat bebas, masjid banyak, suara azan masih terdengar. Teman-teman, ketika di luar negeri, itu ada yang kemudian negara-negara yang mereka melarang adanya azan. Ya kan? Kemudian sholat tidak bisa bebas. Tidak ada suara azan sama sekali yang terdengar. Ketika ada masjid pun jarang bisa ditemui. Ya. Nah, maka ini perlu syukur dulu. Kita bersyukur, kalau sudah syukur kita akan benar-benar memanfaatkan fasilitas yang sudah Allah titipkan kepada kita di Indonesia. Nah, ini ya. Ini salah satu terapi yang kita praktekkan di dalam grup. Itu terapi namanya happiness terapi, teman-teman. Happiness terapi itu terapi perenungan, ya, bersyukur atas apa yang Allah limpahkan kepada kita. Ada satu sesi yaitu terapi ketika kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Coba teman-teman, ya mudah-mudahan teman-teman dilimpahkan banyak rezeki sehingga jelas umroh yang pertama. Setelah umroh ditunaikan, boleh kita kemudian keliling dunia, ya, bukannya sekedar jalan-jalan, tadabbur alam. Allah juga memerintahkan kita untuk fantashiru fil ard, jadi menyebar ke seluruh dunia, berkeliling. Jadi Allah juga perintahkan, ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Ya, kita mungkin sering baca surat Ar-Rahman nih. Jadi Allah perintahkan golongan jin dan manusia untuk menjelajah seluruh alam semesta ini. Untuk menjelajah seluruh alam semesta ini. Tujuannya apa? Merenungi. Merenungi bahwa alam semesta ini luas. Kita bagaikan debunya debu alam semesta. Banyak ilmu di luar sana. Kita bisa lebih bersyukur ketika di luar sana. Ya, betul Kak Sumantri ya, pernah ke Singapura ya. Ya dulu saya ke Singapura juga masjid agak susah, nggak ada suara azan. Betul Kak Solo, dekat ISI, ya dekat ISI Jogja. Makanan halal susah didapatkan, gitu ya. Terus kemudian masjid jarang, suara azan apalagi. Maka ketika kita balik ke Indonesia, ketika kita sudah, ya Allah izinkan kita keliling dunia, ya minimal ke negara-negara terdekat dulu lah, ya Thailand, kemudian Singapura. Kalau Malaysia cukup banyak ya, karena juga Muslim banyak di sana. Begitu kembali ke Indonesia kita bersyukur, Masya Allah, Alhamdulillah. Di Indonesia ini nikmatnya luar biasa ya. Untuk ibadah masih gampang, masjid gampang ditemui, begitu. Saudaraku sekalian, sambil menunggu saudara kita yang belum bergabung, silakan siapkan air ya. Silakan teman-teman. Di Malaysia azan nggak boleh keras-keras ya, oke. Tapi kan masih bisa, masih di sebagian wilayah terdengar suara azan. Ya, saya juga pernah ke Malaysia. Jadi adanya terdengar, mungkin hanya sebagian wilayah. Seperti itu. Kecuali iqomahnya ya. Iqomahnya itu pakainya speaker dalam. Seperti itu. Oh iya, betul Kak Sumantri ya. Alhamdulillah ada musola di parkiran. Betul. Kalau yang sudah paham, apalagi kalau teman-teman ke luar negeri itu pakai guide ya. Lebih enak, bisa menunjukkan. Cari yang halal tour. Ya. Halal tour. Insya Allah nanti ditunjukkan masjid-masjid, kemudian makanan-makanan yang halal gitu. Yuk kita bermimpi dulu saja ya. Bisa umroh,
kemudian bayangan kita bisa umrah, terus kemudian bisa keliling dunia, seperti itu. Alhamdulillah. Teman-teman sudah siapkan air ya, walaupun teman-teman sedang berpuasa, silakan bisa siapkan air. Insya Allah terapi akan kita mulai sekitar 10 menit lagi. Yang sedang puasa tetap siapkan air, dan airnya nanti bisa diminum ketika berbuka puasa. Dan tetap siapkan air dalam rangka nanti untuk mengusap ini wajah dan beberapa bagian tubuh yang mungkin ada reaksi seperti itu ya. Ya, semoga bisa jumpa darat ya dengan teman-teman. Siap Kak Solo, amin ya rabbal alamin. Kita targetkan juga setiap kota nanti kita bisa kunjungi. Oke, silakan kita berikan kesempatan pada teman-teman untuk mengambil air wudhu, terus kemudian siapkan air. Jadi apapun masalah teman-teman ya, apapun masalah teman-teman, insya Allah kita akan minta tolong kepada Allah dengan melalui perantara doa dan terapi Al-Quran. Bagi teman-teman yang belum bergabung, ya, bagi teman-teman yang belum bergabung dalam grupnya, ini sebentar lagi akan saya share. Sebentar ya, saya share cara bergabungnya. Ada yang belum bergabung di grup, jadi terapi kita bukan hanya melalui live streaming ya, tetapi juga melalui grup. Grup ini bermanfaat untuk share terapinya. Jadi setiap malam kita terapi ya. Tidak jadi masalah Kak Denny, boleh silakan tetap mengikuti. Halangan tidak menjadi penghalang. Gitu ya. Halangan tidak menjadi penghalang untuk mengikuti terapinya. Tetapi tetap mengambil air wudhu dan nanti tetap membaca Al-Quran. Halangan itu yang dilarang, betul Kak Ariana? Ya, grup Wawa. Yang dilarang bagi teman-teman yang sedang halangan itu adalah memegang mushaf Al-Quran. Tapi untuk membaca Al-Quran diperbolehkan ya. Sebentar. Saya tunjukkan ya bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Tapi teman-teman sebisa mungkin bukan hanya sekedar masuk, tetapi serius mempraktekkan, karena tantangan berikutnya yang berat adalah itu mempraktekkan terapi. Itu paling berat, serius berat. Jadi teman-teman harus melawan ya, harus melawan rasa malas untuk praktek terapi. Karena apa? Karena terapi kita itu pada dasarnya mendekatkan diri kepada Allah. Kak Otis, iya. Jadi grupnya itu selalu kita ulang-ulang terapinya ya. Sebentar teman-teman. Oke, cara masuk ke dalam grupnya perhatikan. Ya, perhatikan teman-teman. Di sini ada pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas silakan ditekan. Kemudian sampai muncul seperti ini ya. Intinya menuju bio profile dulu. Waalaikumsalam Kak Sri. Menuju bio profile. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Yurma. Kak Sun. Kemudian, nah ini masuk ke bio profile. Nah, silakan teman-teman yang ingin konsultasi apapun masalahnya ya. Apapun masalah teman-teman yang teman-teman hadapi, silakan bisa konsultasi melalui DM. DM itu direct message ya. Direct message. Nah, ini ada tombol message, silakan teman-teman klik saja, ditekan. Kemudian nanti silakan teman-teman konsultasi di sini. Ya. Konsultasi di sini. Begitu. Nah, terus kemudian teman-teman nanti juga akan mendapatkan jawaban. Perhatikan, jangan dicuekin ya. Perhatikan kolom inbox-nya. Nah, di sini ya teman-teman, ini ada inbox yang merah-merah ini. Karena banyak juga ya. Banyak teman-teman yang dia sudah DM tetapi nggak buka balasan saya. Kemungkinan, ya prediksi saya teman-teman nggak paham posisi inbox-nya di mana. Nah, di sini nih. Sebelah gambar orang ya, profil, kemudian inbox di sini nih.
Nah, ini banyak sekali pesan yang masuk nih ya. Ini sebagian belum saya balas, seperti itu. Nah, terus kemudian yang ingin masuk ke dalam grupnya, silakan teman-teman tetap menuju ke bio profile, ya. Masuk ke bio profile, terus kemudian di sini ada tulisan grup terapi gratis, ada emoticon seperti ini. Nggak ada buat DM, tidak mungkin tidak ada, pasti ada Kak Sri. Intinya menuju ke bio profile, ya. Tulisnya bukan DM ya, tetapi message kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya pesan, itu. Nah, silakan teman-teman kunjungi ini, diklik saja ya, yang terapi langit. Susah, klik. Nah, seperti ini sampai menuju ke sini, website ya, website terapi langit. Silakan teman-teman klik yang atas. Kalau memang nggak ada Kak Sri, kalau memang nggak ada untuk buat DM, masuk ke grupnya aja ya. Silakan masuk ke grupnya Kak Fauzia. Untuk GERD ya, itu sekitar 167 ukuran yang kecil. Alhamdulillah sudah selesai terapi happiness. Alhamdulillah sudah mengulang. Mudah-mudahan semakin bahagia ya Kak Rus ya. Teman-teman yang membutuhkan produk ruqyah nanti akan kita sematkan setelah terapi ya di keranjang kuning. Nah, silakan ini teman-teman bisa masuk ke sini. Ya, ini grup untuk masuk ke grup terapi langit namanya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai terapinya. Silakan teman-teman siapkan air. Sudah siap air? Terima kasih Kak Ragil sudah hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman ya sudah menyempatkan mengikuti terapi ini. Oh ya, saya informasikan jadwal live ya. Ada yang baru bergabung, jadwal live kita adalah Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya. Pagi jam 6 WIB. Kemudian untuk nanti diminumnya nanti ya Kak Sri, kita akan bacakan dulu ayat-ayat Allah. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Perhatikan, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis pagi jam 6 WIB, malam jam 20 WIB. Nah, selain itu, kemungkinan pekan depan ya, pekan depan kita akan mungkin di hari Selasa dan hari Senin dan Rabu ya. Itu kemungkinan ada live di jam 1 siang. Kemungkinan. Kak Yeta, iya, ke pekan depan ya. Mudah-mudahan di Senin dan Rabu itu ada live di jam 1 siang sampai sekitar jam setengah 3. Kemudian per tanggal 20 nggak ketemu grupnya. Kak Ratna DM aja ya kalau nggak ketemu. Coba cari di kolong kasur. Bisa jadi ketemu di kolong kasur. Belum paham masuk. Ini apa kok kita tidak pakai Zoom ya? Share di grup. Apanya nih jadwalnya? Kalau hari ini puasa, diminum nanti sore, iya jelas Kak Fitri. Kita tidak merekomendasikan teman-teman untuk membatalkan puasa. Ya, apalagi yang sedang nyaur. Ayo siapa nih? Sebentar lagi Ramadan loh, 3 bulan lagi Ramadan. Hutang puasanya kok belum disahur nih, belum ditebus, ya, belum diganti. Siapa nih yang hari ini masih sisa hutang puasa? Ayo segera, 3 bulan lagi kita Ramadan, ya. Persiapan mulai detik ini biar Ramadan kita maksimal, yuk banyakin amal, ya. Ada ya di channel sebelah ada. Kita ada di semua channel. Ya, sebentar lagi kita mulai ya. Ya, masih hutang ya. Oke, segera Kak Saira. Oke, teman-teman. Ya, sudah siap ya? Oh iya, per tanggal 2. Untung Kak Yuni ngingetin. Tadi saya bingung, saya mau ngomong apa ya? Oh, ternyata iya, tanggal 20 itu kita mau ada live tambahan, tetapi yang jadi hostnya itu tim kami ya. Dan itu kita akan share semua produk terapi langit karena sebetulnya produk ruqyah ya, ramuan ruqyah kami cukup banyak.
ada sekitar 30 ramuan, 30 ramuan yang jarang saya share ketika saya live. Begitu ya. Karena target utama memang bukan menjualan ya. Nah, maka nanti di tanggal 20 kita akan buat jadwal tambahan ya antara jam 1 siang dan setelah itu sekitar habis Isya jam 7 sampai jam 10. Itu hanya khusus untuk menginformasikan berbagai macam produk ruqyah yang kita produksi ya, yang insya Allah keuntungannya itu bermanfaat untuk ini pondok pesantren yang kita kelola, seperti itu. Nah, jadwal utama terapi kita Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis, ya. Pagi jam 6, malam jam 20. Kemudian Senin dan Rabu itu kemungkinan pekan depan ada jadwal di jam 13 WIB. Nanti jadwalnya kita share. Kak Ahmad, kami di Yogyakarta, di Sewan Bantul, Jalan Imogiri Barat. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai terapinya. Oh ya, semua yang ada keluhan, baik itu teman-teman yang merasakan, atau anaknya, atau suaminya, atau orang tuanya, silakan siapkan air. Sebisa mungkin pasien, entah itu putranya teman-teman, atau suaminya, atau orang tuanya, sebisa mungkin supaya ikut menyimak langsung ya ruqyah ini, ayat-ayat yang akan kita bacakan. Kalau misalkan memang berhalangan, sedang tidur, atau mungkin tidak memungkinkan karena sedang di rumah mungkin saudaranya, atau mungkin di rumah sakit, maka silakan teman-teman siapkan air ya. Oke, sebelum kita mulai, apakah suaranya cukup jelas teman-teman? Mohon komentar ya. Apakah suaranya cukup jelas atau berisik? Mohon komentar. Mohon dibantu ya. Jelas ya? Cukup jelas. Oke, berarti tadi yang mengatakan cukup berisik, ini fitness ini. Fitness ya. Atau barangkali teman-teman ada masalah di device-nya, ada masalah di handphonenya, mungkin keluar dulu dari live-nya, terus kemudian masuk lagi. Siap Kak Agustina, sudah nyiapkan 1 galon. Dibuka ya, tutup galonnya dibuka. Kayak ada suara kipas. Iya, memang ada sedikit suara, tapi nggak cukup mengganggu kan? Mudah-mudahan suaranya tidak mengganggu. Ini bukan kipas ya, tapi AC yang sedang bermasalah. AC-nya bermasalah, bunyi. Kak March, boleh ya, silakan berwudu. Tetap berwudu ya, sedang halangan. Oke, izin untuk mematikan kolom komentarnya. Siap, jangan hanya sekedar ngambil gelas, Kak Aksya, tetapi gelasnya diisi. Sebaiknya dibuka, Kak Neng Kurniati, walaupun ayat Al-Quran itu bisa menembus ruang dan waktu. Ada suara tukang bor. Iya Kak? Oke, mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Waalaikumsalam Kak Reni. Saya izin untuk mematikan kolom komentar. Kita sudah mau mulai Kak Astuti. Sholat duhanya setelah terapi aja. Ya. Sholat duhanya setelah terapi. Atau kalau mau sekarang, ketinggalan nggak apa-apa ya. Oke, silakan teman-teman berwudu, siapkan air dulu ya. Airnya yang kalau sedang puasa, nanti diminum ketika berbuka. Untuk buka pertama kali ya, silakan minumnya pakai air ruqyah. Oke, izin untuk mematikan kolom komentarnya dulu. Bismillah. Nanti malam kita terapi lagi ya teman-teman ya. Nanti malam kita terapi lagi pukul 20 WIB. Perhatikan jadwalnya. Nanti malam kita terapi pukul 20 WIB. Jadi teman-teman kalau saat ini pun belum menyiapkan air cukup banyak, tidak jadi masalah. Karena nanti malam kita terapi. Dan jadwal kita selanjutnya adalah hari Sabtu ya. Karena besok kita libur teman-teman. Besok Jumat kita libur. Tapi mudah-mudahan nanti kalau saya ada kesempatan mungkin jam 1 setelah Jumatan ya. Mudah-mudahan saya bisa live. Waalaikumsalam teman-teman yang baru saja bergabung. Oke, kita mulai ya. Silakan letakkan airnya di dekat handphone. Keraskan suara handphonenya.
Kalau ada jin nasab, iya, ini sekaligus ya. Ini untuk semua keluhan. Entah itu kena jin nasab, jin khodam, kecuali jin korin ya. Kita tidak bisa menyingkirkan jin korin nih. Jin korin itu jin yang ada di sekitar kita, yang mendampingi kita, mengikuti kita sampai kita meninggal. Itu jin korin. Dan itu yang namanya jin waswas. Nama lainnya jin korin adalah jin waswas yang selalu membisikkan keburukan, kejahatan, membuat ragu-ragu ya ketika kita mengambil keputusan, mengajak kepada kemaksiatan, membuat kita malas ibadah, itu jin korin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada jin korinnya yang mengikutinya. Hanya saja bedanya adalah Rasulullah itu bisa menaklukkan jin korin sehingga jin korin itu mau masuk ke dalam Islam. Nah, kita nggak bisa Kak Ki. Kita tidak bisa menyingkirkan jin korin. Karena itu memang selalu ada di sekitar kita. Kita hanya bisa melemahkan saja. Melemahkan kekuatannya. Walaupun sebetulnya dia lemah. Oke ya, kita akan mulai. Bismillah. Yuk teman-teman yang ingin komentar bisa pindah akun. Atau yang jaringannya bermasalah bisa pindah akun ke akun Coach Mufti. Cari saja Mufti gitu ya. Nanti ada akun yang lain. Jadi saya live di 2 akun. Seperti itu. Demikian juga ketika nanti mungkin jaringannya bermasalah, bisa pindah akun ya. Kita live di 2 akun. Seperti itu. Dan akun satunya ini nggak saya kunci kolom komentarnya. Sehingga teman-teman kalau bingung, ini ngapain sih gitu kan. Terus kemudian ada reaksi-reaksi tertentu, harus gimana, teman-teman panik, ketakutan. Yuk pindah akun ya. Pindah akun biar teman-teman bisa komentar. Oke teman-teman, keraskan volume. Jadi gini ya, persiapan yuk. Ini barangkali banyak yang baru saja bergabung. Siapkan air langsung ya. Mata buram. Oh ya, nanti kita gunakan air ya. Teman-teman gunakan air untuk mengoles bagian-bagian yang sakit. Siapkan air, siapkan kantong plastik. Terus kemudian yang masih ada foto makhluk bernyawa, foto anggota keluarga, foto pernikahan, foto ulama, foto habaib, foto syekh, foto misalkan pahlawan nasional, foto di kalender ya, foto anak, apapun itu, pokoknya makhluk bernyawa termasuk binatang, kucing, ayam, ular, ikan, apalagi patung ya. Silakan teman-teman disingkirkan. Foto ini sebaiknya ditutup. Patung silakan dikeluarkan dulu atau ditutup dengan kain. Karena seringkali ketika kita ruqyah ya, jinnya itu bisa jadi mereka melarikan diri, kabur. Dan bersembunyi di mana? Bersembunyi di foto-foto makhluk bernyawa dan di patung-patung. Termasuk boneka ya teman-teman. Jadi kalau ada boneka silakan masukkan ke dalam lemari atau kardus. Ini syarat keberhasilan dari terapi kita. Teman-teman boleh tidak percaya ya, tetapi ini fakta. Dan berdasarkan sedikit pengalaman saya meruqyah sejak 2007 dan mendampingi ratusan ribu, hampir jutaan pasien ya. Dan mereka keluhannya sama. Rata-rata mereka mengeluh baik medis ataupun non medis, dan khususnya yang non medis ya. Ketika kita minta fotonya ditutup, patungnya dikeluarkan, sembuh penyakitnya. Alhamdulillah. Cara membedakan jin nasab atau jin korin. Kalau jin korin ini gangguannya halus. Dia hanya membisikkan was-was saja. Tapi kalau jin nasab ini biasa jadi gangguannya itu rata-rata menyerang bagian lambung kita. Sehingga seolah terasa seperti asam lambung atau GERD. Yang jika diobati dengan herbal, dengan obat-obatan mahal, itu tidak akan memberikan efek. Dan menahun gitu. Ya, fotonya ditutup. Who are you? Ini Kak Ki maksudnya gimana nih? Tanya rekening bank. Apakah ingin infak ke pondok pesantren? Kita juga menerima infak ya. Tapi kita tidak membuka sebetulnya. Kita tidak meminta sumbangan untuk pondok pesantren kita. Karena kita ingin santri itu mandiri. Oke? Kalau boneka jualan posisinya di toko nggak apa-apa. Yang penting jangan ada di rumah, gitu ya. Oke teman-teman, biar tidak terlalu lama, yuk kita mulai. Silakan buka pintu dan jendela ya.
pintu dan jendela silakan dibuka. Pertama, manfaatnya adalah untuk sirkulasi. Yang kedua, ini bermanfaat kalau misalkan ada gangguan sihir atau jin, itu mereka bisa keluar. Karena kalau pintu dan jendelanya ditutup, mereka tidak bisa tembus tembok. Seperti itu. Jadi, pintu dan jendela harus dibuka. Baik, kita mulai. Yuk, kita baca bareng-bareng. Ikuti ucapan dan doa yang saya panjatkan ya. Yang saya ucapkan, ikuti dengan suara yang cukup keras dan mantap. Jangan istilahnya pakai bahasa Belanda itu ngrenyem. Boleh Kak Huaryo? Agak serak ya saya. Jangan pakai grenyem. Grenyem itu bahasa Belanda ya. Jadi misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini enggak mau vokalnya enggak mau keluar nih. Ucapkan dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Demikian juga nanti ketika ikrar. Kita akan ikrar, ya Allah, pada kesempatan ini. Nah, ucapkan dengan keras dan vokal yang terbuka. Siap? Segera ya. Waalaikumsalam. Oh, geremeng. Oh, beda bahasa lagi ini. Ini jajanan apa ini Kak Era? Geremeng. Oke, kita mulai. Yuk. Ikuti ya. Doa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiupkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hayyu, Ya Nur, Ya Nur, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zahir, Ya Wali, La Hawla, Wa La Quwwata, Illa Billah. Tiupkan. Hasbunallah, Wa Ni'mal Wakil. Tiupkan. Bismillahillazi, La Yadurru, Ma'ashmihi, Syai'un fil ardi, Wala fis samai, Wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'ala yughadiru saqama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi sari'al hisabi hazimal ahzabi Allahumma ahzimhum wazalzilhum wangsurna alaihim. Ini doa barangkali ada di antara kita yang terkena serangan sihir ya. Minta tolong kepada Allah untuk menghancurkan sihir tersebut. Artinya, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran,
yang mengarak awan, yang maha cepat perhitungannya pada perbuatan manusia, yang memusnahkan musuh ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh ya Allah. Hancurkanlah mereka. Guncanglah mereka. Tolonglah kami atas mereka. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Bismillah. Terus kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan air. Bismillah. Kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Yang baru saja bergabung silakan langsung siapkan airnya. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Teman-teman yang tidak sedang puasa, silakan diminum. Sekali tegukan, ya. Minumnya kayak minum air panas sedikit-sedikit. Ya, yang sedang tidak puasa silakan diminum. Sekali tegukan, sedikit-sedikit. Bismillah, ya, awali dengan bismillah, kemudian akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, ya. Terus kemudian silakan teman-teman. Ya, nanti kita baca lagi ya Kak Erna. Kalau misalnya ada yang kelewat nanti kita baca. Kita juga belum mengucapkan ikrar. Nanti pas ikrar kita baca. Silakan diminum ya. Yang sedang puasa silakan diusapkan ke sini ya. Diusapkan ke wajah. Kalau yang ngantuk, terus diusapkan ke sini, ke tengkuk. Dituang ke tangan sedikit, kemudian diusap ke sini. Silakan teman-teman. Yang sedang tidak puasa, kalau airnya berubah rasa ya, airnya jadi pahit, asin, manis, bau busuk, bau tidak enak, kental seperti oli atau minyak, terus kemudian tiba-tiba bibir teman-teman bergetar, atau kesemutan, kebas, mati rasa, batuk-batuk, sendawa, muntah. Nah, maka itu kemungkinan di dalam badan teman-teman ada gangguan sihir yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan untuk menghancurkannya ya. Kita minta tolong kepada Allah untuk menolong kita dan menyembuhkan kita dari berbagai macam keluhan. Oke, jika sudah silakan teman-teman ya, kembali letakkan airnya, dekatkan dengan handphone. Silakan teman-teman ya, posisikan berdoa seperti ini. Kita ucapkan ikrar ya, ini ikrar pemutus ikatan sihir atau jin seandainya ada di badan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan hancurkan. Karena kita tidak tahu ya, kita ada gangguan sihir atau medis seperti itu.
Yuk kita ucapkan ya, baca teman-teman dengan vokal yang terbuka ya. Jangan dibaca pelan-pelan, cukup keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini izinkan aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Jika ada gangguan di badanku, baik medis ataupun non-medis, ya Allah, sembuhkan, angkat penyakitnya ya Allah, dan hancurkan ya Allah, sembuhkan secara tuntas, secara totalitas. Ya Allah, aku berikrar memutuskan ikatan sihir atau jin yang apabila berasal dari keluargaku atau leluhurku, yang apabila selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menguburkan kepala hewan tertentu, melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, menyimpan jimat, memelihara pusaka, belajar ilmu kekebalan, ilmu kekayaan yang menyimpang, atau ritual apapun ya Allah yang menyekutukan-Mu. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin, mengikutiku, mengikuti keluargaku, masuk ke dalam rumah ini, atau masuk ke dalam aliran darahku, atau masuk ke dalam organ tubuhku, ya Allah, aku mohon ya Allah, tolong aku ya Allah, keluarkan gangguan ini, jin ini dari badanku. Jika mereka, para jin tersebut, tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi, khususnya air ini ya Allah, sebagai racun bagi mereka, sebagai racun yang teramat panas, sebagai racun yang menghancurkan. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar. Ucapkan dengan keras ya teman-teman. Kalau perlu pakai suara bentakan. Silakan kamu keluar, wahai jin terlaknat. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku haramkan badanku sebagai media tempat tinggal jin, baik jin khodam, ataupun jin nasab, ataupun jin jenis lainnya. Tiupkan teman-teman ke tangan, tiupkan ke air, bismillah. Yuk kita letakkan di sini. Ya, kita baca Al-Fatihah sambil diusap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke badan kita, bismillah. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan, bismillah. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan. Yang mau muntah jangan ditahan ya, langsung keluarkan silakan. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian teman-teman, kita baca dua ayat terakhir ya, surat Al-Baqarah 285, 286. Bagi yang belum hafal, cukup dengarkan saja, tapi tetap diusap. Bagi yang sudah hafal, silakan ikuti dan tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan. Ya sudah tidak kuat silakan dimuntahkan ya. Tiupkan ke air juga. Bismillah. Ya teman-teman tarik atas. Bismillah, bismillah, bismillah sampai di dada, berhenti dulu ya. Kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Ya diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Yuk teman-teman, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa. La ilaha illa anta. Subhanak. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan ke dada. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridha segala gangguan di badanku keluar melalui mulutku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik atas sampai ke tenggorokan.
Seperti gerakan mencabut begini ya, atau dorong ke depan sambil ucapkan ukhruj ya aduwallah. Kemudian batuk-batukan. Seperti itu ya. Yang dadanya terasa sesak, yuk ditepuk-tepuk. Yang perutnya sakit tiba-tiba, yang mual, silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Teman-teman, yuk tepuk-tepuk yang dadanya sesak. Yang sendawa, ya, yang sendawa ini kemungkinan adanya gangguan non medis ya, walaupun ada kemungkinan juga medis, tapi lebih kuat ke non medisnya. Jadi silakan teman-teman ya, yang terasa mungkin ada sesuatu di tenggorokan, mengganjal seperti rambut atau kapas, atau di bagian lain ya, tiba-tiba kaki kesemutan misalkan. Nah silakan teman-teman langsung fokus di situ ya, tepuk-tepuk kakinya dan perhatikan caranya. Jadi ucapkan Bismillah Allahu Akbar, ukhruj ya aduallah, tiupkan, kemudian ditepukkan ke daerah yang sakit ya, misalkan di kaki tiba-tiba mati rasa, kaku, kesemutan ya, kebas, silakan ditepuk-tepuk, kemudian gerakan mencabut begini, Bismillah, buang ya, seperti gerakan mencabut, buang. Nah ikuti seperti itu, lakukan terus menerus. Bismillah Allahu Akbar, ukhruj ya aduallah, kemudian tepuk-tepuk, tarik, buang. Oke, sebelum itu nanti kita coba ya cek satu persatu di beberapa bagian badan kita. Barangkali ada titik-titik persembunyian yang digunakan untuk media jin. Nanti akan saya sampaikan titik-titiknya ya. Misalkan contoh ini sedikit saya sampaikan dari sini ya. Ubun-ubun, kemudian pundak belakang kanan kiri, kemudian tengguk, ini tengguk sentralnya, dia pusat gangguan, misalnya di tengguk ini. Ini yang bikin kita berat banget bangun di sepertiga malam terakhir, bangun subuh. Nah ini di sini nih biasanya gangguannya di sini. Yang bikin kita linglung, emosi, baperan, ya, penyakit hati, sombong, dendam di sini nih. Bismillah. Terus kemudian bawah ketiak, nanti kita tepuk. Kalau sekarang juga boleh ya, yang langsung merasakan reaksi silakan bisa dimuntahkan. Kemudian di perut ditepuk pelan-pelan saja bagian perut, bismillah bismillah. Kemudian di pangkal, mohon maaf, di pangkal paha ya. Terus kemudian di lutut dan di kaki, telapak kaki. Nanti dipijat-pijat. Oke, sebelumnya kita ucapkan kalimat positif dulu ya ke dalam diri kita, karena seringkali ada bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk berpikir negatif, untuk pesimis, untuk suudzon kepada orang lain. Dan bisa jadi kita putus asa terhadap diri kita sendiri, tidak yakin adanya pertolongan Allah ya. Nanti ya Kak Yusmiati, silakan teman-teman tekan di sini dada kiri, dada sebelah kiri ya. Silakan ditekan pelan-pelan saja karena ini jantung ya. Pelan-pelan diputar, diusap seperti ini dengan dua jari kita. Yuk kita ucapkan kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku semakin kuat, semakin bahagia, semakin sehat. Aku bahagia, aku sehat. Aku bahagia, aku sehat. Berilah kekuatan ya Allah pada hatiku, luaskan kesabaranku. Izinkan aku ya Allah, mohon kekuatanmu agar ku maafkan orang-orang yang menyakitiku, agar aku maafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku, agar aku maafkan orang-orang yang telah menghancurkan hidupku ya Allah. Ya Allah, aku ridho dengan anugerahmu ya Allah. Segala anugerah yang kau berikan aku terima dengan ikhlas ya Allah. Tapi aku lebih memilih bahagia. Aku sehat, aku bahagia. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Aku cinta diriku sendiri. Aku sayang diriku sendiri. Masa depanku penting. Aku magnet rezeki yang luar biasa. Aku pribadi yang mempesona. Lisanku hanya mengucapkan kalimat positif.
Pikiranku hanya berpikir sesuatu yang positif. Hatiku bersih, hatiku sabar, kesabaranku seluas samudra. Ya Allah, pagi ini aku siap menerima karuniamu. Lebih besar, lebih dahsyat. Tidak kuizinkan siapapun dari makhluk-makhluk Allah mengendalikan hati dan perasaanku, mengendalikan kesedihan dan gembiraku. Hanya aku atas izin Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Aku bahagia, aku sabar. Bismillah ya Allah, izinkan aku menyambut anugerah terindah dalam hidupku. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau batuk-batuk, kalau mual-mual, silakan dikeluarkan. Tarik dari sini ya. Dari ulu hati, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Dorong ke depan. Batuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar. Oke, sekarang mulai ya. Silakan teman-teman yang belum ada reaksi atau mungkin ada reaksi tetapi masih cukup ringan, silakan mulai diketuk-ketuk dari mulai sini ya. Dari mulai pelan-pelan di mana nih? Ubun-ubun ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Yang ngantuk luar biasa, ngantuknya nggak bisa ketahan. Teman-teman jangan merem ya. Tuh, kelihatan tuh, ada yang merem tuh. Ada yang tutup mata. Yuk, buka matanya lebar-lebar, tatap layar ini ya. Kalau yang ingin marah, ingin nangis, silakan keluarkan tangisannya, jangan ditahan. Yang ingin marah, kemungkinan ini ada gangguan jin nasab atau jin khodam, ya. Atau yang ingin ketawa, ini kemungkinan ada gangguan jin, ya. Teman-teman, perhatikan, diketuk-ketuk sini, silakan ubun-ubunnya. Terus kemudian di sini di daerah tengkuk, bismillah, bismillah, bismillah. Dengan 2 jari ya. Bismillah, 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 ketuk-ketuk. Tengkuk belakang. Kemudian silakan telinganya diurut, bismillah. Usap ke atas, boleh pakai air ya. Diusap seperti wudhu, seperti ini teman-teman. Usap ke atas, set begitu. Terutama yang ada gangguan pendengaran. Terus kemudian ini ditekan belakang nih dengan 2 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini bagian pundak belakang, tepuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus buang seperti ini teman-teman. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ketika teman-teman nanti di anggota badan tertentu merasakan reaksi mual, merinding, batuk-batuk, muntah, nah maka fokus di titik itu ya, karena kemungkinan kita sudah menemukan titik media tempat tinggal jinnya, seperti itu ya. Kak Sri nyerinya saat ini atau sudah lama? Nyerinya ketika ruqyah atau sudah lama? Kalau ketika ruqyah kemungkinan di situ titiknya ya. Di tengah dada selain tepuk-tepuk bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, kemudian seperti gerakan mencabut begini ya. Nah itu kemungkinan ada gangguan Kak Sri, ada gangguan, bisa jadi sihir. Mungkin ada di antara teman-teman yang sering mimpi nenek-nenek ya, atau mungkin ada gambaran ketika merem tiba-tiba ada muncul penampakan tuh, tapi jangan merem ya, atau muncul nenek-nenek, kemungkinan itu gangguan jin ifrit namanya ya. Yang sering mengalami mimpi ular, misalkan 3 ekor ular gitu, maka kemudian ada 3 kemungkinan ada 3 jin yang ada di dalam badan teman-teman. Ya, teman-teman ucapkan ya ke dalam diri kita, karena jin itu bisa masuk ke aliran darah. Ya, sambil lihat dada kita. Jadi begini, wahai jin terlaknat, aku haramkan badanku sebagai tempat tinggalmu. Keluar, wahai jin terlaknat, dibentak ya. Begitu dibentak, teman-teman akan merasakan merinding kalau yang memang ada gangguan, dan bisa jadi mual atau muntah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Batuk-batukan, angkat ke atas ya. Oh ya Kak Windu, nanti bisa dikuatkan ya, karena seringkali kalau misalkan, nah perhatikan nyembuhinnya dengan cara apa. Nanti kita dialog lebih lanjut ya. Bismillah, betul sekali, dendam ini bisa jadi dari hawa nafsu ya. Dendam ini awalnya dari hawa nafsu, terus kemudian jin di sekitar kita itu menguatkan. Ayo semakin dendam, semakin dendam. Maka teman-teman harus maafin tuh, harus hilangin dendamnya. Karena dendam ini akan mengundang gangguan masuk ke dalam badan kita.
Itulah yang kemudian dinamakan sampah emosi ya teman-teman. Sampah emosi, kita kalau ngusir lalat, mau 1000 kali diusir, kalau sampahnya nggak disingkirkan dari halaman rumah kita, lalat itu akan kembali. Nah sama dengan jin, jin itu akan bolak-balik masuk ke dalam badan kita kalau sampah di dalam badan kita nggak singkirkan. Sampah itulah dendam. Ya, sampah itu dendam, emosi, ya pembenci, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ya teman-teman yang punya dendam, ya ucapkan seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku maafkan ya Allah orang-orang yang telah menyakitiku. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik atas, bismillah, kemudian batuk-batukan. Oke, teman-teman ya. Tadi diurut dari ujung ini, ubun-ubun, kemudian belakang tengkuk, pundak, bawah ketiak, silakan diketuk-ketuk. Jangan terlalu cepat ya, tuk-tuk-tuk, ganti-ganti jangan. Silakan sekitar 1 menit sampai 2 menit diketuk-ketuk, terus pindah, dada, perut, kemudian pangkal paha, kemudian paha, silakan ditepuk-tepuk, kemudian lutut dan betis sampai ke telapak kaki diketuk-ketuk seperti ini. Satu ketukan ini sekitar 1 sampai 2 menit. Sambil teman-teman dengarkan ayat-ayat yang saya bacakan. Ya, Kak Windu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Atau nanti kita bisa chat lewat DM ya, kita bahas lebih lanjut. Ini saya fokus untuk memberikan terapi dulu. Ya, silakan teman-teman sambil ketuk-ketuk di semua dari tadi ya yang saya tunjukkan dari mulai ubun-ubun sampai kaki. Nah, ketika menemukan titik yang membuat teman-teman reaksi, misalnya diketuk di lutut nih, tiba-tiba mual, tiba-tiba kaki sakit luar biasa. Nah, di situ titiknya kemungkinan ya tempat tinggal jin. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini Allah ayat penghancur sihir, penyakit ain, gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab ataupun jin jenis lainnya ya Allah, dari badan saudara kami yang sedang menonton tayangan ini. Ya Allah, hancurkan ya Allah dengan kekuatan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang ada di dalam tubuh saudaraku, kalian silakan keluar. Yang bersembunyi di aliran darah saudaraku, yang bersembunyi di organ tubuh saudaraku, silakan kalian keluar. Ukhruj ya aduwallah. Fakhruj minha fa innaka rajim al'anuka bil la'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Teman-teman silakan ditepuk-tepuk ya dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Batuk-batukan ya. Seperti itu. Oke teman-teman silakan diusap di sini ya. Ditengkuk. Lagi diusap, ditekan pelan-pelan. Dipijat pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, doakan ini. Ucapkan doa ini ya. Bismillahilladzi. Sambil diusap di sini. Bismillahilladzi. La yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Seperti gerakan mencabut. Bismillah. Buang. Oke teman-teman, letakkan kedua tangan seperti ini ya. Seperti ini, kemudian ini jempol diletakkan di sini. Jangan dilepaskan dulu ya, sebelum saya minta nanti untuk lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya aziz ya aziz ya aziz ya fattah ya fattah ya jabbar ya jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, waalaikumsalam teman-teman yang baru saja bergabung. Salam kenal balik ya teman-teman. Bagi yang baru saja bergabung, insya Allah kita akan rutin mempraktekkan terapi Al-Quran ini setiap Sabtu, Ahad, kemudian Selasa, Kamis. Pagi itu pukul 6 WIB, kemudian malam pukul 20 WIB. Dan mudah-mudahan pekan depan kita tambah jadwalnya ya. Senin dan Rabu ini jam 1 mudah-mudahan. Silakan teman-teman yang tidak puasa, ya silakan bisa diminum airnya. Bisa diminum airnya 3 kali tegukan ya. 3 kali tegukan, bismillah, diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Bagi yang sedang puasa silakan bisa dioles di tempat-tempat, di bagian-bagian di badan kita yang terasa reaksi ya. Nanti bisa diminum ketika buka puasa ya. Kak Fauzana nanti malam bisa bergabung lagi ya jam 20. Jam 20 kita gabung live lagi insyaallah. Mau ngamuk ya? Iya, yang mau ngamuk. Yuk, yang mau ngamuk absen. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, ukhruj iya adullah. Ukhruj iya adullah. Kalian musuh-musuh Allah. Kalian tidak berhak masuk ke dalam tubuh saudara kami. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya, yang mau mual silakan dimuntahkan ya. Dimuntahkan. Jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuslihul kafirin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman yang baru saja bergabung silakan masuk ke dalam grupnya ya. Silakan masuk ke dalam grupnya. Jadi kita terapinya bukan hanya melalui live streaming ya. Mudah-mudahan pekan depan kita akan tambah jadwalnya sekitar Senin, Rabu, Jumat. Mudah-mudahan ya, setiap jam 1 siang. Tapi nanti lihat dulu kondisinya, kesibukan saya, agenda. Nah, teman-teman yang belum masuk ke dalam grupnya, Kak Jeng Sri itu untuk banyak manfaatnya ya. Sebetulnya itu untuk banyak keluhan dari kolesterol, untuk Kak Jeng Sri, kolesterol, kemudian untuk asam urat, kemudian untuk asma ya, untuk persendian. Seperti itu. Boleh untuk diminum sekeluarga. Perhatikan teman-teman cara masuk ke dalam grupnya. Kak Cipau dari mana? Dalilnya dari mana? Ya. Jadi yang dimaksud kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab itu ketika melakukan ruqyah syirkiyah. Ruqyah ada 2, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini itu ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Ya. Rasulullah itu membolehkan kok. Ya. Tunjukkan ruqyah kalian, tidak menjadi masalah kalau yang tidak mengandung kesyirikan. Rasulullah membolehkan. Ya. Lagi pula begini, kalau kita seandainya ya saya takut kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, ya nggak mau diruqyah lah. Kalau kita tidak mau diruqyah, apakah menjamin kita masuk surga tanpa hisab?
Masuk surga tanpa hisab itu berat banget teman-teman. Jatahnya itu cuma 70.000 ya. Jatahnya itu cuma 70.000. Jadi sehingga ayo kalau misalkan kondisinya sedang tidak memungkinkan, butuh diruqyah ya. Jadi minta ruqyah saja, tidak jadi masalah. Gitu ya. Nah, teman-teman, ya jangan merem ya teman-teman ya. Ketika diruqyah harus terbuka matanya. Gitu. Kak Sri, perhatikan jadwalnya teman-teman, catat ya. Jadi Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Selain itu kemungkinan ya di jam 1 pekan depan. Kemungkinan loh, mudah-mudahan ya saya bisa susun agendanya. Seperti itu. Ya, kalau pagi jam 6, malam itu jam 20. Terus kemudian biar teman-teman dapat notifikasi. Dapat notifikasi ini ya, ruqyahnya jam berapa, silakan teman-teman follow dan masuk ke dalam grupnya. Ciri-ciri ruqyah syarqiyah itu, jadi ruqyah itu kan sebetulnya bacaan ya. Ruqyah itu jambi-jambi. Rasulullah sampaikan, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirk. Sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi dan tiwalah itu adalah syirik. Ya. Jadi ini menyebutkan jadi menggantungkan nasib, mengundi nasib begitu ya. Kemudian menggantungkan sesuatu dari alam semesta, misalkan melihat burung ini terbang, ini pertanda apa gitu ya. Ada burung terbang, ini pertanda apa, ada pertanda kematian dan seterusnya. Nah, ini disandingkan dengan ruqyah, sungguhnya ruqyah ya. Kemudian yang dimaksud ruqyah ini jampi-jampi yang syirik. Nah, ciri-cirinya adalah menggunakan selain ayat Allah. Kemudian ciri-ciri berikutnya, bacaannya tidak jelas. Terus kemudian bacaannya mengandung kesyirikan. Ya. Terus kemudian meminta tolong misalnya kepada ulama-ulama yang sudah meninggal. Seperti itu. Nah, ini hati-hati. Nah, silakan teman-teman. Kalau afirmasi positif ini insya Allah diperbolehkan ya. Karena itu bagian kata-kata itu adalah doa. Silakan teman-teman, ini ditekan ya, jadi pojok kiri atas, ini masuk ke dalam grupnya. Jadi ini kan ditekan, kemudian ini silakan ditekan, intinya masuk ke foto profil, ya. Intinya masuk ke bio profil. Nah, teman-teman yang ingin konsultasi secara langsung, silakan ini ditekan di sini ya. Ini ada pesan, silakan teman-teman bisa kirim pesan di sini. Airnya boleh ditambah teman-teman, silakan. Iya, di TikTok ini banyak sekali tayangan-tayangan yang mengandung kesyirikan ya. Kartu tarot, terus kemudian ada baca khodam dan seterusnya dan seterusnya. Ini hati-hati. Ya, jangan diikuti. Nah, teman-teman yang ingin masuk ke dalam grupnya silakan di sini. Ya. Kemudian silakan masuk ke sini. Ini ada grup ya, grup terapi langit ini sebagai sarana untuk melanjutkan terapi kita. Jadi terapi kita itu bukan hanya melalui live streaming saja, tetapi melalui grup ya. Sekaligus teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi kalau misalkan kita live. Dan kita akan melanjutkan terapi. Ada 7 metode total teman-teman ya. Ada 7 metode dan salah satunya adalah terapi ruqyah syariah. Terus kemudian ada metode happiness terapi, terapi kebahagiaan, terus kemudian terapi perenungan muhasabah begitu ya. Yang intinya kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Siap, silakan bisa DM teman-teman ya. Jadi sedikit menginformasikan ya, saudaraku sekalian. Jadi insya Allah kami sedang kita mengelola pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Terapi Langit. Ini pondok tahfidz Quran ya. Banyak santri yang dari kalangan yatim dan duafa, mereka kita kelola. Dari mulai listriknya kita bayarin, makan minum kita tanggung, ya. Kemudian ustadznya kita tanggung, bisyarahnya, ujrohnya, gajinya, ya. Terus kemudian, nah biaya operasional dari mana? Biaya operasionalnya adalah kita menginformasikan, ya, menawarkan ramuan ruqyah dan buku-buku terapi ya teman-teman.
Terutama bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti grupnya atau tidak sempat mengikuti live streaming, kita menyediakan buku 7 metode terapi langit yang insya Allah ini mudah-mudahan menjadi sarana kesembuhan teman-teman. Ya, dari mulai masalah penghalang rizki, mungkin teman-teman ngerasain rizkinya begitu seret, ya. Mungkin ada konflik keluarga, diambang perceraian, mungkin suami selingkuh, kemudian suami sering judi online, kemudian mabuk-mabukan, nggak mau ngasih nafkah KDRT. Teman-teman ada masalah di karir, ya, diusap saja Kak Irma, diusap ke ini sekitar mata saja, karena kan bisa jadi airnya kurang steril ya, seperti itu. Nanti kita spill lagi bagaimana cara masuk ke dalam grupnya, termasuk teman-teman yang mungkin sedang sakit kronis, ada masalah dengan anak, ya, kemudian ada hutang riba, mungkin terkena merasa kayak badan 1001 sensasi ketika dicek medis kok ternyata nggak ada penyakitnya, bersih. Nah, maka teman-teman perlu mempraktekkan 7 metode terapi langit. Ini buku saya, ya, buku yang saya tulis berdasarkan sedikit pengalaman saya membina ratusan ribu pasien sejak tahun 2007. Nah, banyak kisah ajaib yang saya tulis di sini dan alhamdulillah banyak, ya, di antara pasien yang mereka merasakan kesembuhan, keajaiban yang luar biasa. Barang dagangannya diborong, ya, sampai puluhan juta rupiah, alhamdulillah, ya. Ini semua karena izin Allah, karena ini berdasarkan inspirasi yang saya ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu ya. Yang berminat untuk memesan bukunya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Karena keuntungannya teman-teman, ini keuntungannya bermanfaat sekali untuk operasional pondok pesantren ya. Ini hanya 167, dapat 4. Jadi full color ya, sehingga nggak bosenin teman-teman. Ini full color. Nah, ini ada reaksi ayat ruqyah ya, terus kemudian waspada ikatan buhul sihir, lengkap. Di belakangnya juga ada ayat-ayat ruqyah ya, seperti ini. Kayak baca majalah sehingga nggak bosenin. Terus ada buku, nanti kita sematkan di keranjang kuning. Kemudian ada buku prakteknya. Jadi bukan hanya sekedar terapi tetapi dipraktekkan. Iya betul, huruf Latin karena ini tulisan saya sendiri. Bukan hanya dibaca tetapi harus dipraktekkan. Prakteknya menulis dan mengucapkan doa-doa tertentu yang sesuai dengan contoh Nabi ya. Dan ini ada amalan, misalkan teman-teman sudah sholat duha centang begitu ya, sudah baca Al-Quran dicentang gitu. Pembayarannya bisa COD Kak Ratna, sudah 4 buku, jadi dapat juga, sebentar, ada buku saku ayat ruqyah. Ini kebetulan belum saya siapkan ya, karena ini diadakan ya. Pokoknya ada buku saku ayat ruqyah, ukurannya kecil ya, seperti itu. Saya izin menyempatkan di keranjang kuning ya teman-teman. Saya izin menyempatkan di keranjang kuning bagi yang berminat untuk infak. Sekaligus ini sudah infak ya untuk pondok pesantren. Iya, bisa jadi kalau di luar live itu bisa jadi lebih tinggi, Kak. Jadi mumpung live, ini mudah-mudahan teman-teman dapat diskon dan bisa pembayaran COD ya. Ini sudah saya sematkan di keranjang kuning, silakan. Waktunya hanya 3 menit saja ya. Kak Ratna, oh ya, sudah pesan ke siapa? Ke admin. Kalau ke admin nanti bisa saya bantu nanti untuk tanyakan ke admin ya. Terus teman-teman, untuk masuk ke dalam grupnya free ya, gratis, tidak harus beli bukunya. Siapapun boleh masuk ke dalam grup. Seperti itu. Sebentar lagi nanti kita sampaikan cara masuknya bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup. Nanti malam teman-teman gabung lagi ya. Nanti malam teman-teman gabung lagi pukul 20 WIB. Jangan lupa. Kalau bisa ajak pasangannya, ajak orang tuanya, ajak sahabatnya, seperti itu. Oh ya, mungkin buku ruqyahnya kekecilan. Kalau yang kekecilan, baca dari sini aja. Di sini kan sudah ada juga tuh, ukurannya gede. Ya, yang buku ruqyahnya kecilan bisa membaca dari sini. Jadi ruqyahnya itu saya sengaja saya cantumkan di 2 buku. Satu buku yang kecil, buku saku, agar bisa dibawa kemana-mana. Dan satunya ini ya, yang ada di sini. Kalau merasa kekecilan. Seperti itu. Hanya 3 menit ya teman-teman ya. Hanya 3 menit saja. Kak March itu sudah saya sematkan di keranjang kuning. Silakan bisa di CO. Saya coba pin dulu ya. Saya coba pin. Kak Ubay,
Aku ikut pusing. Berarti kemungkinan ada ini, ada gangguan juga di dalam badan. Nanti boleh sering-sering ya ruqyah mandiri seperti itu. Boleh Kak Muhammad Hudayanto ya yang sedang berhalangan boleh ikut seperti itu. Perut bunyi Kak Uma Malik, bisa jadi lapar Kak Uma. Bisa jadi masuk angin, bisa jadi lapar, bisa jadi ada gangguan yang lain. Ada ini enggak kira-kira? Keluhan asam lambung. Siap Kak Marsi, boleh pesan ke admin ya. Boleh pesan ke admin. Seperti itu. Disorder. Disorder apa dulu? Disorder itu banyak. Ada panic disorder. Ada yang lain, banyak juga. Penyakit disorder itu banyak, ya. Teman-teman yang punya keluhan medis ataupun non medis, silakan. Saya belum berani memberikan ini ya, referensi herbal tertentu sampai kemudian nanti diagnosa lebih lanjut. Seperti itu. Ya. Sampai kita diagnosa lebih lanjut, nanti ada pertanyaan yang saya ajukan. Kira-kira teman-teman sudah mengalami berapa lama, nanti juga kita share tanda-tanda medis atau non medisnya seperti apa begitu. Nanti lewat DM saja ya, biar lebih tuntas totalitas. Cara ikut anggota, teman-teman ke ini aja, ke bio profile ya. Ke bio profile atau DM dulu ya, DM dulu. Nanti kita share cara masuk ke dalam ini, member terapi langit. Siap Kak Hudayanto, sampai ketemu nanti malam ya, jam 20. Oke teman-teman, saya izin pamit dulu. Setelah tepuk ubun-ubun mual. Yang mualnya ubun-ubunnya atau perutnya nih? Perutnya mungkin ya. Setelah tepuk ubun-ubun, mual, muntah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah keluar tuh, mudah-mudahan ini keluar keluhannya semuanya. Baik medis ataupun non-medis. Gitu ya. Sampai ketemu nanti malam. Terima kasih banyak sudah CO dan memberikan gift. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Karena insya Allah ini keuntungannya bermanfaat untuk pondok pesantren. Seperti itu. Ya, yang belum saya jawab komentarnya, mohon maaf silakan DM. Yang belum saya jawab silakan DM. Kak BHM House, lupa jadwalnya ya. Jadwal kita Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ini hari Kamis ya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6 WIB, malam jam 20. Jadwal lengkap kita share di grup. Oke ya. Yang belum masuk ke dalam grupnya nanti silakan DM. Izin pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sehat semua untuk teman-teman. Lancar rizki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa ke Mekah. Amin amin ya rabbal alamin.